Mari kita mulai persekutuan kita pada sore hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah Komisi Pemuda pada sore hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2 Samuel 22 ayat 47-50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, terpujilah namamu. Kuat dan penuh kemuliaan.
Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 15 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dalam segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita pujikan seperti yang Kau ingini. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak dan pengorbananmu, ku telah mati
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi yang tidak Tuhan lihat. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan menyia-nyiakan kasih-Mu dengan hidup dalam dosa. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan ya Bapa, kami menjadi lupa akan tanggung jawab kesetiaan terhadap perjanjian. Meskipun demikian, kami selalu menganggap diri kami benar dan selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Seringkali iman kami juga tidak nyata dalam perbuatan. Bahkan tak jarang perbuatan kami tidak sejalan dengan pengajaran, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan, namun justru dipermalukan. Kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami enggan untuk melakukan kebaikan terhadap mereka yang berkesusahan. Tangan kami sulit untuk memberi ketika melihat mereka yang berjuang untuk sesuap nasi. Sebaliknya, kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain karena merasa sudah mengasihi Allah, namun tidak nampak dalam kasih kepada sesama. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan dan digantikan oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengaku segala dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam Mazmur 130 ayat 4-6. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Karena di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan telah berlangsung atas kita sekalian. Hiduplah dalam damai yang memberi kelegaan kepada semua orang, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Salam damai. Dalam damai dengan kita semua orang, biarlah setiap kita diingatkan kembali oleh firman Allah seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 yang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Taruhlah itu di hatimu, renungkanlah dan lakukanlah sepanjang hidupmu. Bersama-sama dengan umat percaya di sepanjang abad dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang dinyanyikan demikian. virgin birth. I believe in the saints' communion and in
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena atas berkat-Mu pada hari ini kami sekalian anak-anak muda masih bisa mengikuti ibadah walaupun ibadah masih dijalankan secara online, tapi kiranya tidak melunturkan semangat kami, sukacita kami dalam beribadah, dalam memuji dan melayani-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarganya, berkati aktivitasnya, berkati apa yang dia lakukan. Kiranya Engkau terus memakai dia dalam setiap rencana-Mu untuk gereja-Mu ini dan juga untuk kami, anak-anak pemuda. Dan juga Tuhan, kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami terima, dapat kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak pemuda kami, walaupun kami jauh, tidak supaya kami tetap terus bersemangat dalam beribadah, dalam melayani, walaupun hanya lewat online ini Bapa. Dan juga semoga pemuda semakin bertumbuh hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita nyanyikan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
19 Agustus, bahkan Loser rekam tanggal 20 Agustus. Jadi memang ada rentang yang cukup lama sampai ditayangkan pada hari ini. Pada tanggal 19 Agustus itu masih hangat-hangatnya berita mengenai Afghanistan. Semoga saudara mengikuti berita-berita itu dan juga ulasan-ulasan oleh pegiat media sosial untuk menambah wawasan saudara. Saudara, begitu pasukan Amerika berangsur-angsur meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun di sana, mengapa Taliban dengan cepat menguasai Kabul, menguasai Afghanistan? Apa yang salah dengan warga dan para pemimpin di Afghanistan? Mengapa sampai presiden Afghanistan sendiri kabur, saya berikan tanda kutip, dan meninggalkan rakyatnya? Bahkan salah seorang wali kota perempuan mengatakan begini, saudara, saya pasrah menunggu Taliban datang membunuh. Ada apa dengan yang namanya pemimpin atau kepemimpinan? Sebelum lebih jauh kita melanjutkan ajaran kepemimpinan Kristen, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika dunia ikut bergejolak dan para pemimpin justru melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kami bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan kepemimpinan dunia ini Tuhan? Bukankah mereka semua pandai dan pintar? Bukankah mereka semua terpelajar dan hebat-hebat? Tetapi mengapa bisa terjadi pemimpin justru meninggalkan yang dipimpinnya, justru di masa masih aktif memimpin? Tuhan, celikanlah mata batin kami semua, sebab naluri manusia pasti mencari keuntungan diri sendiri, sedangkan Engkau justru mengajarkan untuk menyerahkan nyawa. Betapa sedikitnya orang-orang yang dapat mengikutimu dengan sepenuh hati. Oh Tuhan, tolonglah gerejamu, bangkitkan para pemimpin yang mengikuti teladan dan ajaranmu, sehingga gerejamu dapat terus bertumbuh sampai gereja invisible, tanpa menaruh cemburu dengan mereka yang sama sekali tidak melekat kepadamu. Mohon Roh Kudus terus menerus mendidik kami dengan firman-Mu dan melahirbarukan kami dengan sabda-Mu. Tambahkan iman dan pengertian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sabda Allah berkata demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berbahagialah saudara-saudara yang menaruh harapan tertinggi dan perubahan itu karena firman Tuhan. Sebab ketika saudara-saudara tahu semuanya hancur, hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Peristiwa pemimpin yang melarikan diri atau kabur meninggalkan rakyatnya bukan hanya presiden Afghanistan saja, saudara. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada, walau dengan alasan yang berbeda. Contohnya Raja Spanyol, yaitu Juan Carlos pertama. Dan kalau kita telusuri berdasarkan apa yang dicatat di Alkitab juga, sebenarnya ada contohnya. Salah satunya yang dicatat begini. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada sisa Raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Itu Yerobeam. Saudara-saudara, seumpama saudara berada di posisi rakyat Afghanistan, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara rasakan? Apa juga yang akan saudara tumpahkan? Apa coba? Saudara, kita harus mendoakan mereka. Harus. Kiranya Allah menolong warga Afghanistan. Tidak ada satupun model kepemimpinan yang sempurna di dunia ini yang berasal dari manusia dan ambisi-ambisinya. Karena itu, mari kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita
untuk terus mengikut apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan contohkan dengan dirinya sendiri, yaitu kepemimpinan gembala, taat sampai mati. Semoga saja lahir para pemimpin gembala di antara kalian yang berkiblat dari ajaran dan patron hidupnya Tuhan, bukan hanya untuk memimpin tetapi juga untuk menghadapi pemimpin jahat yang selalu mencari keuntungan dirinya sendiri, yang menyelamatkan dirinya sendiri, yang oleh Alkitab digambarkan sebagai gembala yang jahat, yang tujuan akhirnya hanya menyembelih domba-dombanya. Semoga saja lo sedoakan, sebab lo sepunya harapan. Lo yakin pasti ada selama benar-benar kalian mengikut Tuhan dengan benar. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, itu tidak serta-merta muncul gagasan gembala yang baik begitu saja. Tidak, saudara. Melainkan ada latar belakangnya, yaitu adanya gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang palsu. Gembala-gembala yang jahat atau gembala yang palsu itu justru ada di tengah-tengah umat Allah. Paling tidak, harus berikan 2 catatan dari Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 56 ayat 9-12 yang dikatakan begini, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Nah, ini yang disebut pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Ini yang dikatakan gembala palsu atau sebagai orang buta atau disebut anjing yang bisu. Bagian yang kedua dari Zakaria 11 ayat 3-5. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Nah, ini gembala palsu itu di sini. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihinya. Saudara, gembala-gembala merasa tidak bersalah ketika menyembelih domba-dombanya. Ini model gembala palsu. Jadi latar belakangnya seperti itu, saudara. Pemimpin yang disebut gembala-gembala palsu jahat itu sudah umum, banyak sekali, bahkan lazim di zaman Alkitab. Sampai di zaman Tuhan Yesus di dunia pun ada. Tidak seorang pun yang bisa mengubah keadaan, saudara. Apalagi rakyat jelata yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa. Istilahnya ya sudah nasibnya rakyat jelata, nasibnya orang-orang miskin, jadi domba-domba sembelihan bagi pemimpin mereka, bagi penguasa mereka. Dalam keadaan kegelapan inilah Tuhan Yesus hadir dan mengajarkan sekaligus memberikan contoh sebagai gembala yang baik, yang menunjukkan bahwa Allah bagi umatnya itu adalah gembala yang baik. Fokus kita pada ajaran Tuhan yang mengatakan ini, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pertama, saudara, perhatikan kalimat domba-dombaku. Statusnya adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, yang kepadanya Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Bukan kepada orang yang gak jelas, bukan juga kepada sembarang orang, tapi Tuhan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya Tuhan. Jadi bukan kayak orang nabur benih sembarangan begitu, bukan, saudara.
tapi nyawa Tuhan, hidup Tuhan untuk domba-dombanya. Domba-domba itu miliknya Tuhan. Jelas ya saudara? Kepemimpinan gembala itu menggembalakan domba-domba miliknya Tuhan. Lah domba-domba itu sendiri kan macam-macam. Minimal ada 3 macam. Tipe yang pertama, domba-domba yang memang masih anak-anak, dengan pola pikir yang anak-anak juga. Barangkali untuk fase ini kita banyak maklumnya. Walau dalam prakteknya bisa juga kita dibuat kalah kabut. Namanya anak-anak apalagi di zaman now. Tipe yang kedua, domba-domba dewasa, yang juga dewasa sesuai perkembangannya, yang bisa diajar, bisa diatur dengan aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan. Bila kita berada sebagai pemimpin di fase ini, barangkali tidak terlalu banyak kesulitan yang berarti, sebab domba-domba sudah paham, sudah bisa berkomunikasi secara dewasa. Tapi tipe yang ketiga ini harus diwaspadai, ini jumlahnya lebih banyak. Memang namanya domba berarti sudah dewasa, itu jelas. Bahkan domba dewasa ini harus diperlakukan seperti memperlakukan anak-anak. Kenapa? Dewasa tapi model dan hidupnya seperti anak-anak. Domba seperti ini dominan saudara, banyak. Dan yang paling penting bagi kita sebagai pemimpin adalah Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya apapun tipenya. Tuhan tidak memilih tipe dombanya. Tuhan jelas menyerahkan nyawanya bagi semua domba-dombanya. Belum lagi saudara, domba-domba yang masih proses menjadi kawanan domba, kadang ribetnya minta ampun. Saudara-saudara, semoga kalian mengingat baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus ajarkan. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapapun di antara domba-domba itu yang menyusahkan saudara, yang membuat saudara frustasi, yang membuat saudara tidak leluasa memimpin, bahkan saudara bisa dibuat sangat marah dan kecewa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membuang salah satu atau beberapa domba yang tidak mau dipimpin, yang susah diatur, atau bahasa kerennya itu sakarpe dewe. Tidak boleh demikian dan tidak bisa demikian. Mengapa? Mereka milik Tuhan. Sekali lagi saudara, mereka milik Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan nyawa bagi mereka. Jadi bagaimanapun juga seorang pemimpin menggembalakan mereka yang tidak mau digembalakan, tidak mau diajar, yang sakarpe dewe, jawabannya satu, tetap digembalakan. Sebab itu perintahnya Tuhan Yesus. Tapi tidak boleh maksa dan tidak boleh dipaksa. Perlu terus menerus berlatih dengan skill, tapi yang paling penting dengan hati. Yang kedua saudara, masih pada kalimat domba-dombaku, yang didahului dengan kalimat begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada relasi, ada hubungan yang terang. Aku mengenal domba-dombaku. Memang tidak diragukan, itu suatu kepastian kalau Tuhan mengenal dombanya. Yang kedua, domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini problemnya di sini. Problem itu pada dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Itu landasannya. Kepemimpinan yang ideal itu memang antara gembala dan domba itu saling mengenal. Mengenal bukan hanya say hello saudara, tapi betul-betul mengenal dengan karakternya, dengan sifatnya. Itu kepemimpinan yang ideal, yang sempurna. Tetapi kita juga harus siap jika domba-domba itu menolak. Sebagaimana yang dicatat juga dalam Alkitab, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bukan sekedar tidak menerima saudara, tapi melawan, menolak. Bagaimana? Ingat lagi perkataan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-domba. Itu saja. Dan kita sedang melaksanakan apa yang Kristus perintahkan. Kalau Tuhan sudah taruh hatinya Tuhan di hati kita untuk menggembalakan domba-dombanya, maka sekalipun sulit, bahkan ditolak, ya tetap akan mengerjakan tugas penggembalaan itu. Sampai Tuhan sendiri menyuruh kita berhenti menurut caranya Tuhan, bukan cara kita. Siapkan hati untuk itu. Penolakan yang paling terang dari orang yang kita gembalakan, orang yang kita pimpin,
adalah tidak taat. Mengapa tidak taat? Sebab tidak percaya. Sama seperti yang dilakukan umat zaman dahulu. Mengapa tidak taat pada pemimpinnya? Mengapa tidak taat pada Musa? Karena mereka tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Tegar tengkuk. Saudara, lain cerita kalau pemimpinnya yang tidak dipercaya itu memang jatuh dalam dosa atau ya cari keuntungan diri sendiri. Apapun orientasinya, menguntungkan diri sendiri. Lain cerita kalau soal itu. Yang ketiga, saudara, di tengah-tengah dunia sekarang ini, bahkan dalam gereja sekalipun, apa yang harus kita siapkan? Patron kepemimpinan itu jelas, yaitu Tuhan Yesus. Harapan kita semua mau bekerja sama, mau mendukung, semua saat sepikir, semua aktif, itu kan harapan kita. Mungkin saja kalau kepemimpinan di luar gereja membuat kita bisa maklum. Kalau ada penolakan, kalau ada ketidakharmonisan, kalau ada perselisihan, kita maklum kalau di luar gereja. Tapi sekarang mari kita taruh real di depan kita. Tuhan Yesus saja tidak diterima oleh orang-orang kepunyaannya. Bagaimana kalau saudara diberikan kepercayaan, bukan saja tidak diterima, tapi ditolak dan dilawan. Bahkan ditinggalkan sendirian. Ini nyata loh saudara, nyata dalam sebuah gereja, dalam organisasi gereja. Seorang pemimpin membuat keputusan itu penting. Tapi yang lebih penting melaksanakan keputusan dan berhadapan dengan siapa yang terdampak. Bagaimana saudara? Saudara-saudara, menjadi pemimpin itu tidak moro-moro. Tidak tiba-tiba, sebab banyak hal yang harus dipelajari dalam kehidupan praktis, kadang jauh realitanya dengan yang namanya teori. Contohnya begini, dalam masa pandemi ini saudara, banyak sudah jemaat, bahkan satu keluarga yang terpapar COVID. Gereja berusaha hadir dalam kesusahan jemaat. Kalau ngomong gereja, yaitu majelis dan hamba Tuhan ya saudara. Memang ada yang memberitahu, ada juga yang tidak memberitahu. Dosa tidak terlalu gimana gitu kalau mereka memang mengambil keputusan tidak memberitahu. Ya namanya tidak memberitahu ya tidak tahu. Tapi yang memberitahu itu kalau dia atau sekeluarga terpapar, lo harus lakukan sesuatu. Misalnya begini, lo pertama-tama mesti tanyanya begini. Tenang, jangan panik, semua pasti bisa tertular. Wong namanya virus. Tapi ya tetap harus hati-hati, harus berjaga-jaga. Lalu lo tanya begini, apa yang bisa saya bantu? Orang itu menjawab gak ada, sebantu doa saja. Bagi Lose ya itu jawaban jujur. Singkat cerita saudara, selang sehari atau 2 hari begitu, ada jemaat yang menanyakan gereja bantu apa kepada kamu. Tahu jawabannya? Loh kok jawab gini sih? Gak ada, gereja gak bantu apa-apa. Loh, saudara gimana? Kalau sudah begitu gimana yuk? Marah? Gak boleh. Mogok, lalu mundur sebagai pemimpin juga nggak boleh. Itu namanya tidak dewasa, ya kan? Zamannya tetap digembalakan. Cuma diingat baik-baik saja. Kalau orang itu ditanya perlu bantuan apa, jawabannya tidak ada, maka sebenarnya orang itu perlu bantuan. Gitu aja. Jadi diingat satu-satu. Kalau itu terjadi lagi, gitu ya saudara. Jadi pemimpin gembala butuh hatinya Tuhan Yesus. Tuhan bersabda demikian, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lo berharap sebelum kalian benar-benar menjadi pemimpin gembala pada saatnya, pastikan dirimu saat ini telah punya hati Tuhan, melekat kuat pada Tuhan Yesus. Artinya hidup dalam ajarannya, hidup dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Teguhkanlah firman-Mu di dalam kami ya Allah, dan diamlah di dalam kami, agar di tengah-tengah dunia semakin merosot ini masih ada secercah harapan dengan bangkitnya pemimpin gembala pilihan-Mu yang hatinya teguh. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya mengajar kami, tetapi memberikan teladan hidup bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.